Johnny Plate tersangka kasus ancaman hukuman lokasi penahanan. Saya sejak dulu itu sudah setuju hukuman mati karena itu merusak nadi aliran darah sebuah bangsa itu ya dirusak oleh koruptor itu, sehingga saya memang kalau koruptornya serius dengan jumlah besar baik karena greedy gitu ya saya setuju hukuman mati. Dan sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati ya, koruptor itu bisa dijatuhi hukuman mati. Kalau itu mau diterapkan sebenarnya tidak perlu ada undang-undang baru karena perangkat hukum yang tersedia itu sudah ada. Kita baru memeriksa orang-orang yang terlibat, yang terkait dengan perkara Kominfo ini. Jadi masih kisaran dari teman-teman dari Kominfo, dari Bakti, dari beberapa pihak swasta yang menjadi vendor, yang menjadi partner kerjanya, baru itu yang kita inginkan. Ya ketika nanti ke depannya mungkin ada pihak-pihak lain yang harus bertanggungjawabkan terhadap proyek ini, mungkin kita juga akan melakukan pemeriksaan pendalaman bagi. Pemeriksaan itu kan baru dimulai untuk perkara JGP dan perkara WP. Tentunya kita membutuhkan perannya JGP dan perannya WP dari saksi-saksi yang kita periksa pada hari ini, gitu loh. Jadi bukannya orang ini sekali periksa selesai, bukan. Ini perkaranya di 7 berkas perkara, sehingga mereka harus diperiksa jadi ke-7 dalam kapasitas sebagai saksi terhadap 7 berkas perkara yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Soal hukuman mati untuk koruptor, Pak, tadi kan memang di UU-nya belum ada, tadi Bapak jawab, apakah nanti akan diatur, Pak, direvisi? Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan, korupsi itu tidak terjadi, pembangunan sistem. TPPU itu nanti semua kita identifikasi, ya tidak semua 8 triliun ujung-ujung menjadi satu TPPU, tapi semua kita identifikasi. Biasanya TPPU itu kita sangkakan oleh para tersangka, ya, dalam rangka untuk aset tracing. Aset tracing ini ujungnya apa? Recovery aset, ya, pengembalian keuangan negara, ya, untuk mempermudah pengembalian keuangan negara ke depannya bagi teman-teman penyidik, penuntut umum sampai pada jaksa nanti ketika perkara ini sudah dilakukan eksekusi, ketika sudah terbukti dengan mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan. Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Kominfo Johnny Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS Bakti Kominfo sebesar 8 triliun. Kini Johnny Plate telah ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung Menkominfo Johnny Plate. Sebelumnya sempat dipanggil Kejagung sebagai saksi beberapa kali hingga akhirnya hari ini Rabu 17 Mei 2023 Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo. Hal ini berdasarkan pemeriksaan Kejagung terkait kasus tersebut. Simak informasi lengkap terkait kasus Johnny Plate serta ancamannya, hukuman dan lokasi penahanannya kini. Kasus Menteri Kominfo Johnny Plate adalah sebagai tersangka dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 12345 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus yang melibatkan Menkominfo ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 12345 dan 5, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kutadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu 17 Mei 2023. Ada tambahan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara seperti yang kita sampaikan terdahulu. Kasus ini telah mengakibatkan kerugian sebesar 8 triliun imbuhnya. Dalam kasus tersebut, Johnny Plate tersangka kasus proyek BTS Kominfo itu mendapatkan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Plate dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasalnya menjerat Johnny pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor junto
pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ujar Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana saat Campers di Gedung Bundar Jambitsus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu 17 Mei 2023. Berikut bunyi pasal-pasal yang menjerat Johnny G. Plate. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya berdasarkan pernyataan Kejagung terhadap Menkominfo Johnny G. Plate tersangka kasus proyek BTS Kominfo akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Johnny Plate akan ditahan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejagung dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Agung Puntadi Rabu 17 Mei 2023.